Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Sebelum kita memulai pelajaran Sekolah Sahabat kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami akan memulai pelajaran Sekolah Sahabat kami. Kiranya Engkau menuntun kami dalam pelajaran ini supaya kami dapat mengerti ya Bapa. Dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Senin 12 Mei 2025 berjudul Dua Kerup. Segera setelah orang tua pertama kita diusir dari taman, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan menawarkan harapan akan Mesias. Dalam Kejadian 3 ayat 15. Kemudian dia membuat simbol yang kuat di gerbang Eden, dua kerup dengan kilatan cahaya yang cemerlang di antara mereka. Kita tidak boleh lupa bahwa pemandangan ini sangat mirip dengan tabut perjanjian, simbol tahta Allah. Itu kita dapat lihat dalam Keluaran 25 ayat 18. Bacalah Kejadian 3 ayat 21 sampai 24. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengeluarkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pekerjaan apakah yang ditugaskan kepada kerup dan mengapa? Sementara kerup tentu saja diberi tanggung jawab untuk mencegah orang berdosa mengakses pohon kehidupan yang kita dapat lihat dalam Kejadian 3 ayat 22. Mereka juga merupakan simbol harapan, janji bahwa suatu hari nanti manusia akan dikembalikan ke Firdaus. Taman Eden tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu. Umat yang berdosa itu lama diizinkan untuk dapat memandang kepada rumah mereka sebelum berdosa. Pintu gerbangnya terhalang hanya oleh malaikat-malaikat. Di pintu Firdaus yang dikawal oleh malaikat-malaikat, kemuliaan ilahi dinyatakan. Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan. Di sini mereka memperbarui janji-janji mereka untuk taat kepada hukum, terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Eden. Tetapi pada pemulihan yang terakhir, bila mana akan ada langit yang baru dan bumi yang baru, seperti pada Wahyu 21 ayat 1, maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada awal mulanya. Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 1, halaman 60. Kata-kata dalam Kejadian 3 ayat 24 juga menarik. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan menempatkan kerup di sebelah timur Eden, dan kata Ibrani asli yang digunakan adalah syakan. Akar kata untuk kemah suci yang sakral. Kita dapat melihatnya dalam Keluaran 25 ayat 9 dan Bilangan 3 ayat 26. Di mana kehadiran Tuhan berdiam di antara umatnya. Meskipun istilah umum Shekinah untuk kehadiran Tuhan tidak muncul dalam Alkitab, itu juga didasarkan pada kata ini yang sering diterjemahkan kemah suci. Terjemahan literal dari syakan bisa menjadi Tuhan mengemahkan kerubim di sebelah timur Taman Eden. Dalam Alkitab, kerub dikaitkan dengan kehadiran Tuhan. Lihat 1 Tawari 13 ayat 6, Mazmur 80 ayat 2, dan Yesaya 37 ayat 16. Khususnya dengan tahtanya yang merupakan tempat di mana namanya dipromosikan. Kita tidak boleh lalai untuk memperhatikan bahwa 24 tua-tua yang menghadiri tahta Allah dalam Wahyu 4 dan 5 memujinya dan menyatakan haknya untuk memerintah sebagai Dia yang menciptakan segala sesuatu. Ini dapat membantu kita memahami pemandangan ruang tahta dan peran kita sebagai pendosa yang diampuni dalam hubungan dengan pencipta kita.
Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saat ini Bapa kami sudah selesai mendengarkan pelajaran-Mu. Kiranya pelajaran ini tentang dua kerub, di mana itu menjadi janji-Mu agar suatu saat kami bisa kembali lagi kepadamu, meskipun sebelumnya kami sudah berdosa ya Bapa. Dan kiranya pelajaran ini juga dapat membimbing kami dalam jalan yang kami lalui, supaya kami tetap benar dan terus-menerus tetap berada dalam jalan-Mu ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu berserta kami. Dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Amin.